Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hilwan Jayadi dengan NIM E1E022113. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar, mahasiswa Universitas Mataram. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran IPAS dengan materi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ada yang tahu apa itu komponen biotik dan abiotik? Nah, jadi sebelum itu kita akan menyampaikan capaian pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem. Sebelum itu kita akan membahas apa sih itu ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Ekosistem terdiri dari komponen biotik, benda hidup, dan komponen abiotik, benda mati yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Ekosistem terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Perlu anak-anak ketahui, jadi komponen abiotik itu adalah benda hidup atau makhluk hidup, dan komponen abiotik adalah benda mati. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu hewan, manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, sedangkan komponen biotik ini yang terdiri dari udara, air, suhu, cahaya matahari, dan iklim. Jadi itu adalah komponen-komponen dari dua komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Komponen biotik terdiri dari yang pertama itu produsen. Kelompok organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya semua jenis tumbuhan yang berwarna hijau. Terus yang kedua yaitu konsumen. Kelompok organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu pengurai. Kelompok organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dan mendapatkan makanan dengan mengurai. Contohnya jamur dan bakteri. Nah, itu adalah bagian-bagian dari komponen abiotik yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, apa sih komponen abiotik dan biotik yang terdapat di sekitar kalian? Ya, benar. Komponen biotik yang ada di sekitar kita yaitu jenis hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Dan abiotik yaitu tanah, cahaya matahari, air, bebatuan. Itu semua adalah contoh komponen abiotik dan biotik yang ada di sekitar kita. Jadi komponen abiotik dan abiotik ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kedua komponen tersebut saling keterhubungan satu sama lain yang bisa untuk kita memanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas komponen abiotik, apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu adalah tanah. Tanah sebagai tempat hidup makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Terus yang kedua air, sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh manusia dan hewan, serta sebagai sistem pengangkat dan tempat berlangsungnya blok kimia dalam tubuh. Terus yang ketiga yaitu udara.
udara, oksigen untuk sistem pernapasan hewan dan manusia, serta untuk fotosintesis tumbuhan. Yang keempat yaitu cahaya matahari, sumber energi utama bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kelima yaitu iklim, keadaan cuaca di tempat yang luas dengan waktu yang lama. Terus yang terakhir yaitu suhu, perubahan suhu lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Jadi itu bagian-bagian dari komponen biotik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Jadi tadi kita sudah membahas terkait komponen biotik dan komponen abiotik beserta contoh-contohnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi dalam suatu ekosistem terjadi saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Peristiwa makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Jadi ini disebut yaitu rantai makanan, memakan dan dimakan. Jadi rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Dalam proses makan dan dimakan ini terjadi perpindahan energi dari produsen, konsumen lalu ke pengurai. Cara menjaga kestabilan ekosistem. Jadi kestabilan ekosistem ini perlu kita jaga dengan baik agar kestabilan ekosistem ini terus berkembang, tumbuh secara pesat seiring berjalannya waktu. Jadi menjaga kestabilan ekosistem dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bercocok tanam dengan baik. Jadi bercocok tanam dengan bijak dapat meningkatkan hasil panen. Untuk memberantas hama tanaman, kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, jadi itu kita harus hindarin ya untuk menggunakan pestisida yang bukan tempatnya digunakan atau mengandung bahan-bahan berbahaya. Terus yang kedua yaitu menjaga flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan begitu keseimbangan ekosistem tetap terjaga dengan baik. Nah, penting untuk kita jaga hewan-hewan langka, tidak membunuhnya. Cukup kita tidak memburu, terus menjaga kelestarian hutan, itu sudah menjadi bagian dari menjaga kestabilan ekosistem. Yang ketiga yaitu menjaga kelestarian hutan. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam 1 juta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penambangan pohon secara liar. Jadi menjaga kelestarian hutan ini kita dapat menjaganya dengan cara yang tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu menjaga kelestarian hutan, menanam pohon sebanyak-banyaknya, dan tidak membakar lahan hutan. Itu saja penyampaian materi yang sudah Bapak sampaikan terkait ekosistem, komponen abiotik dan komponen biotik, komponen makhluk hidup dan komponen benda tak hidup. Jadi perlu anak-anak ketahui komponen biotik dan abiotik sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di sekitar. Ketergantungan komponen biotik dan abiotik sangat penting untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi perlu kalian ketahui materi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan contoh-contoh komponen biotik dan abiotik, contoh-contoh ekosistem, cara menjaga kestabilan hutan,
itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kalian di masa mendatang untuk menjaga kestabilan ekosistem di muka bumi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini terkait materi atau pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada anak-anak sekalian. Kita akan bertemu di minggu depan membahas materi selanjutnya. Baik, mungkin itu saja. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.